Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa dengan NIM 2511111220047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi pada pria. Dengan dosen pengampu, Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelum masuk ke bagian yang lebih spesifik, mari kita mulai dengan memahami fungsi utama sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria adalah kumpulan organ yang bekerja secara terorganisasi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma, serta menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini sangat berperan dalam pertumbuhan ciri-ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan rambut, suara yang lebih berat, perkembangan otot, dan fungsi seksual. Reproduksi pria tidak terjadi dalam satu organ saja, melainkan merupakan proses panjang yang melibatkan organ internal dan eksternal yang memiliki fungsi untuk saling melengkapi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria merupakan suatu sistem organ yang berperan penting dalam proses reproduksi manusia. Sistem ini bertugas untuk menghasilkan gamet jantan berupa sperma sekaligus memproduksi hormon reproduksi utama, yaitu testosteron. Selain menghasilkan sperma, sistem reproduksi pria juga berfungsi untuk menyimpannya hingga waktu ejakulasi serta menyalurkannya ke sistem reproduksi wanita ketika terjadi proses kopulasi. Tidak hanya berperan dalam pembuahan, sistem ini juga berperan untuk menjaga berbagai fungsi biologis yang dipengaruhi hormon hingga menjaga kesehatan sistem reproduksi pria menjadi sangat penting untuk mendukung keseimbangan fungsi tubuh secara keseluruhan. Beralih ke topik selanjutnya, yaitu organ eksternal sistem reproduksi pria. Organ eksternal adalah organ yang berada di luar tubuh dan dapat terlihat secara langsung. Organ ini memiliki fungsi penting terutama dalam penyaluran sperma dan perlindungan organ-organ internal. Yang pertama organnya yaitu penis. Penis merupakan organ utama yang berperan sebagai alat kopulasi atau hubungan seksual. Selain itu, penis juga berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya urin dan sperma melalui uretra. Penis mengandung jaringan spons yang dapat terisi darah sehingga menyebabkan terjadinya ereksi. Mekanisme ini sangat penting untuk memungkinkan terjadinya pengeluaran sperma pada saat ejakulasi. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang sangat sensitif terhadap suhu. Fungsi utama skrotum adalah untuk menjaga suhu testis tetap rendah, yaitu 2-3 Celcius dari suhu tubuh. Karena suhu yang terlalu panas dapat mengganggu produksi sperma. Baik, yang kedua yaitu organ internal sistem reproduksi pria. Organ internal sistem reproduksi pria mencakup beberapa struktur penting yaitu testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, dan juga kelenjar Cowper. Kita akan membahas masing-masing organ secara mendalam. Organ yang pertama yaitu testis. Testis merupakan organ berbentuk oval yang jumlahnya ada 2 yang terletak di dalam skrotum. Fungsi testis mencakup yang pertama yaitu untuk produksi sperma. Sperma dihasilkan melalui proses yang disebut spermatogenesis yang berlangsung di tubulus seminiferus. Proses ini membutuhkan hormon testosteron dan juga memakan waktu sekitar 64-72 hari. Yang kedua yaitu berfungsi untuk produksi hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama pria yang mengatur perkembangan ciri-ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan otot, perubahan suara, pertumbuhan rambut tubuh, dan juga dorongan seksual atau libido. Testis memiliki peran sangat besar dalam reproduksi dan juga perkembangan fisik pria. Baik, organ yang kedua yaitu epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang menggulung dan juga menempel di bagian belakang testis. Fungsinya yaitu untuk tempat pematangan sperma dan juga tempat penyimpanan sperma sementara, serta untuk membantu sperma mendapatkan kemampuan untuk bergerak dan juga membuahi sel telur. Sperma yang keluar dari testis sebenarnya belum siap untuk membuahi. Mereka harus melewati proses pematangan di epididymis selama beberapa hari. Baik, organ yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang dan tebal yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkut sperma saat terjadi ejakulasi.
Ketika pria mengalami rangsangan seksual, sperma yang sudah matang di epididymis akan bergerak ke vas deferens, kemudian menuju ke uretra untuk dikeluarkan. Baik, 3 organ internal lainnya termasuk ke dalam kelenjar reproduksi pria. Oleh karena itu, saya sekarang akan membahas kelenjar reproduksi pria. Terdapat 3 kelenjar reproduksi penting yang menghasilkan cairan penyusun semen, yaitu yang pertama, vesicula seminalis, yaitu menghasilkan cairan kaya fruktosa yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan dari vesicula seminalis membentuk sekitar 60% dari volume semen. Yang kedua itu prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan berwarna putih susu yang membantu mengaktifkan sperma dan melindunginya dari lingkungan asam vagina. Dan yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang berfungsi menetralkan keasaman uretra sebelum sperma melewati jalur tersebut. Cairan ini sering keluar sebelum ejakulasi dan dikenal sebagai pre-ejakulasi. Beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu penis. Penis tidak hanya berfungsi sebagai saluran urin tetapi juga sebagai alat reproduksi. Ereksi terjadi ketika aliran darah masuk ke jaringan spons penis dan terjebak di dalamnya. Mekanisme ereksi sangat penting dalam proses ejakulasi, di mana sperma dikeluarkan sebagai bagian dari fungsi reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Proses ini dimulai sejak pria memasuki masa pubertas dan berlangsung seumur hidup. Tahapan spermatogenesis meliputi pembentukan sel induk sperma, pemisahan sel melalui pembelahan meiosis, pematangan sperma hingga terbentuk sperma dewasa yang memiliki kepala, badan tengah, dan juga ekor. Sperma yang sudah matang kemudian disimpan di epididymis sebelum dikeluarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hormon reproduksi pria. Ada 3 jenis hormon utama yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu testosteron, yaitu mengatur karakteristik seksual sekunder, produksi sperma, dan libido. Yang kedua yaitu FSH, yaitu Follicle Stimulating Hormone, untuk merangsang proses spermatogenesis. Yang ketiga yaitu LH, luteinizing hormone, yaitu mengatur reproduksi testosteron di testis. Ketiga hormon ini saling bekerjasama untuk memastikan fungsi reproduksi berjalan dengan baik. Fungsi sperma. Sperma memiliki peran utama yaitu untuk membuahi sel telur. Struktur sperma terdiri dari kepala yang berfungsi untuk membawa DNA, bagian tengah yang berfungsi untuk menghasilkan energi, dan juga ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan menuju sel telur. Tanpa sperma yang sehat dan berkualitas, pembuahan tidak dapat terjadi. Gangguan sistem reproduksi pria. Beberapa gangguan yang umum terjadi antara lain impotensi, yaitu kemampuan penis mempertahankan ereksi. Yang kedua, infertilitas, yaitu terjadi akibat sperma yang sedikit, tidak normal, atau tidak bergerak dengan baik. Yang ketiga yaitu epididymitis, yaitu peradangan pada epididymis karena infeksi. Yang keempat yaitu pembesaran prostat yang menyebabkan kesulitan buang air kecil dan rasa nyeri. Gangguan-gangguan ini dapat menghambat fungsi reproduksi pria dan perlu penanganan medis. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ internal dan juga eksternal yang bekerja sama untuk menghasilkan, mematangkan, dan menyalurkan sperma, serta menghasilkan hormon testosteron yang sangat penting bagi fungsi tubuh pria. Kesehatan organ-organ tersebut perlu dijaga melalui gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga teratur, serta menghindari kebiasaan merokok dan juga alkohol. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sistem reproduksi pria. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.